Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Tentunya harus baik-baik aja ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aljabar. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang aljabar. Nah, pengertian dari aljabar adalah ilmu matematika meliputi teori bilangan dan analisis penyelesaiannya. Kemudian ada bentuk aljabar. Yang pertama, rumus persamaannya itu AX ditambah B sama dengan C, di mana A sebagai koefisien dari variabel X, kemudian X sebagai variabel, B dan C merupakan konstanta atau nilai tetap. Yang kedua ada variabel atau peubah, dilambangkan oleh abjad atau huruf kecil, misal seperti X, Y, P, Q, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada koefisien, menyatakan suatu kesatuan banyak. Nah, yang A tadi bisa diganti dengan negatif 2, negatif 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat ada konstanta atau nilai tetap. Biasanya ini berupa bilangan bulat atau bisa juga pecahan. Yang kelima ada eksponen atau suatu bentuk pangkat. Yang keenam, ada derajat atau nilai pangkat tertinggi untuk aljabar. Yang terakhir, suku atau total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Untuk operasi pada aljabar, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Contoh, 2x dikurangi 2y ditambah 7x ditambah 3y adalah, nah kita harus dikumpulkan terlebih dahulu yang variabelnya sama. Maka 2x ditambah 7x ditambah negatif 2y ditambah 3y. Nah, seperti ini. Maka akan menghasilkan 9x ditambah y. Operasi yang kedua ada perkalian. Perkaliannya itu ada dua. Yang pertama perkalian konstanta dengan variabel. Yang kedua perkalian variabel dengan variabel. Contoh yang perkalian konstanta dengan variabel adalah 2x ditambah 3. Nah, konstantanya itu 3. Variabelnya 2x. Maka 2x dikali 3 hasilnya menjadi 6x. Kemudian contoh yang kedua, 3x ditambah 2 dikali 4. Nah, konstantanya itu ada 4 dan 2. Kita harus mengkalikan. 3x dikali 4, 12x. Kemudian 2 dikali 4, 8. Hasilnya menjadi 2x ditambah 8. Kemudian contoh untuk perkalian variabel dengan variabel, ada y dikali y sama dengan y kuadrat. Contoh kedua, 2yz dikali y sama dengan 2y kuadrat z. Operasi yang ketiga adalah perpangkatan. Ada contoh di sini, 2x kuadrat. Nah, 2 jika di dalam kurung, kemudian jika pangkatnya itu di luar kurung, maka melibatkan keduanya. Hasilnya menjadi 2 kuadrat dikali x kuadrat. 2 kuadrat adalah merupakan hasilnya merupakan 4, yang x kuadrat tetap. Maka hasilnya menjadi 4x kuadrat. Untuk operasi yang keempat ada pembagian. Nah, yang pertama 3x dibagi x sama dengan 3. Contoh yang kedua, 3. Nah, yang untuk pertama ini dibagi dengan variabel, maka hasilnya menjadi konstanta. Kemudian untuk 3x dibagi 3, nah ini dibagi oleh konstanta, maka hasilnya menjadi variabel, begitu. Kemudian untuk contoh yang ketiga, 8x kuadrat y dibagi 2x sama dengan, nah kan 2 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 4. X kuadrat dibagi x sama dengan x. Maka hasilnya menjadi 4xy. Contoh soalnya yang pertama, hasil dari 5p dikurangi 3 dikali 7p ditambah 4 adalah, kita menggunakan sistem PLDA, pertama, luar, dalam, dan akhir. Nah, kita mengkalikan pertama dengan yang pertama, yaitu 5p dikali 7p, hasilnya menjadi 35p kuadrat. Kemudian luar dengan luar, maka kita harus mengkalikan
5P dengan 4, maka hasilnya menjadi 20P. Kemudian dalam, negatif 3 dikali 7P, hasilnya menjadi negatif 21P. Yang terakhir, akhir. Negatif 3 dikali 4, hasilnya menjadi negatif 12. Kemudian kita jumlahkan saja. Menjadi 35P kuadrat dikurangi P dikurangi 12. Maka hasil kali dari 5P dikurangi 3 dikali 7P ditambah 4 adalah 35P kuadrat dikurangi P dikurangi 12. Sekian untuk materi kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.